Kericuhan terjadi di saat pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Jambi. Memicu kericuhan diduga karena salah satu supporter tidak terima gawang tim yang didukung kebobolan. Para supporter pun saling melempari kayu dan batu. Tidak hanya ke antar supporter, namun juga ke panitia. Adu jotos pun tak terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan suasana hingga bentrok reda. Bahkan polisi tetap berjaga di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Polisi juga memeriksa sejumlah warga dan panitia pertandingan. Untuk kalau memang ada korban, kita akan periksa, pelakunya akan kita ungkap. Kemudian untuk menjaga situasi tetap kondusif, sementara kami dari pihak Polres mengundang dari kedua belah pihak untuk kita lakukan himbauan dan membuat satu kesepakatan untuk menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing. Akibat kejadian ini, satu orang warga mengalami luka serius pada bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin, Tebo Jambi. Aksi tawuran antar remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi. Tawuran terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok pemuda pun membuat warga ketakutan. Apalagi aksi tawuran bukan pertama kali terjadi. Warga takut menjadi korban salah sasaran. Dari arah barat datang teman-temannya. Dan sana udah ngacung-ngacungin senjata. Wah. Pada bawa apa aja, Pak? Ya, pokoknya celurit yang gede, terus samurai, parang, ya mungkin bikinan sendiri lah. Ya. Gede-gede banget sih, jadi nggak ada ukurannya tuh. Polisi akan berkoordinasi dengan instansi pendidikan untuk memberikan sosialisasi hukum dan juga bahaya tawuran. Sama-sama melakukan antisipasi, kita melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, terutama kami. Bagi saya, langsung saya perintahkan untuk koordinasi dengan pihak sekolah SMP Negeri 3 di Karangsatu. Polisi juga akan melakukan patroli untuk menghindari kejadian serupa. CCTV di Jalan Pukat Banting 1 Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara merekam penganiayaan dua pemuda kakak beradik terhadap pedagang mie. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Penganiayaan bermula saat korban bermaksud melerai pelaku saat berkelahi dengan seorang pemuda terkait parkir mobil. Pelaku yang tidak terima perbuatan korban justru menyerang korban. Kedua pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata api airsoft gun. Tidak berselang lama, kakak beradik David dan William kemudian diringkus polisi bersama barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Sementara korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya. Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usuk mencoba melerai. Jadi korban itu kena pukul oleh benda tajam berupa samurai. Kemudian juga pada saat terjadi perkelahian tersebut juga diancam dengan senjata airgun yang saat ini sudah kami amankan. Kedua pelaku dikenai pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sakit hati, pekerjaannya dibatalkan sepihak. Seorang kuli bangunan tega membunuh pasangan suami istri di Bau-Bau dan korban tewas dengan luka di tubuhnya akibat senjata tajam. Pemirsa, selain kasus pembunuhan pasangan suami istri, selama 1 jam ke depan, Realita akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi.
Kita ke informasi pertama pemirsa, cemburu kekasihnya digoda seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya petugas keamanan dengan senjata tajam. Polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Makassar. Aparat kepolisian dari unit opsional Polsek Makassar menangkap pemuda berinisial GN di tempat persembunyiannya di Makassar. Pemuda berusia 18 tahun ini diduga menganiaya seorang petugas keamanan Wisma dengan senjata tajam. Selain GN, petugas mencari 4 orang teman pelaku dan barang bukti senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Namun teman-teman pelaku sudah kabur saat polisi menggerebek rumah mereka. Sementara senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban tak ditemukan di tempatnya. Pelaku menganiaya lantaran cemburu kekasihnya digoda korban. Pelaku memanggil 4 temannya lalu menganiaya korban. Usai penganiayaan, para pelaku kabur. Di mana lelaki berinisial G melakukan pemarangan terhadap lelaki H, di mana pada saat itu melakukan penganiayaan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, dengan motif dengan adanya kecemburuan, di mana korban mengganggu pacar daripada terduga pelaku. Atas perbuatannya, pemuda ini dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Sementara keempat teman pelaku yang identitasnya diketahui diburu polisi. Sesosok jasad pria menggunakan helm merah muda ditemukan warga di tepi Sungai Kalibrantas, Malang, Jawa Timur. Tidak ditemukan kartu identitas dan sepeda motor milik korban di sekitar lokasi, serta tidak ada warga yang mengenali korban. Warga di Jalan Muharto, Gang 5, Kota Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tepi kali Sungai Brantas. Warga sekitar memastikan jasad tanpa identitas tersebut tidak berdomisili di wilayah mereka. Bukan warga sini Pak ya? Bukan. Sudah dicek tadi warga? Nggak tahu, sampai saat ini nggak ditemukan warga dari mana, masih misterius. Sementara itu dari hasil identifikasi Polsek Kedung Kandang dan Inafis Polres Malang Kota, jasad pria menggunakan helm berwarna merah muda dan jaket ini tidak ditemukan adanya luka di tubuhnya. Warga bahkan tidak menemukan sepeda motor korban. Dalam olah TKP awal, pada tubuh korban tidak kami dapati adanya tindakan kekerasan ataupun benturan ataupun memar di tubuh korban utuh. Jasad pria menggunakan helm merah muda yang diperkirakan berusia sekitar 60 tahun itu kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diautopsi. Seorang karyawati bank daerah ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya di pinggir jalan kawasan Hutan Taman Nasional Jemberana, Bali. Korban dinyatakan hilang kontak sejak 2 hari sebelumnya saat akan berkendara pulang dengan mobilnya. Namun mobil korban tidak ditemukan. Sosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di pinggir jalan kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat, Jemberana, Bali. Mayat pertama kali ditemukan warga yang akan mencari rumput. Ikmah yang semula mengira korban adalah boneka, kemudian melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Sejumlah jari korban juga patah. Bang, anu boneka tuh bang, bukan mayat tuh, ngawur aja kamu. Udah. Terus ada orang sebelah jalan, ini dulu. Saya, kenapa mayat apa boneka? Oh mayat ini tuh. Saat jasad dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara, ada warga yang datang mengkonfirmasi jika jasad yang ditemukan tersebut merupakan keluarganya. Korban bernama Gusti Agung Mira Agung Lestari, 40 tahun, warga desa Buduk, Badung, Bali. Menurut kakak korban, karyawati sebuah bank daerah di Gianyar itu telah dilaporkan hilang pada Minggu 21 Agustus. Pasalnya korban yang pamit keluar rumah dengan mengendarai mobil kepada anaknya tidak pernah kembali pulang.
Padahal saat terakhir kali berkirim pesan, korban menyampaikan akan segera pulang. Dan sejak saat itu ponsel korban tidak bisa lagi dihubungi. Di lokasi jasad korban ditemukan juga tidak terdapat mobil yang dikendarainya. Pas waktu ada upacara ke Griyo ya, ke Griyo maunya kan suaminya mau mengadakan upacara untuk suami. Pengabenan, Ya. ada mukur. Ya. Aben sudah. Terus ketemu sama adik. Sempat cerita dia ada masalah. Sudah ada pernah. Oh biasa ya masalah. Cerita paling gini, adik gimana kabarnya? Ya artinya baik-baik saja. Ya selo dan tadi pagi ada penemuan mayat yang tadinya identitas X yang berusia kurang lebih sekitar 40 tahun. Namun setelah kita lakukan identifikasi, kemudian ditemukanlah salah satu dari keluarga yang diduga korban. Kemudian juga dibenarkan bahwa korban ini adalah keluarganya yang berinisial AL berusia kurang lebih 40 tahun. Aparat Polres Jembrana yang menangani kasus dugaan pembunuhan ini masih menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan. Informasi sementara ponsel korban terdeteksi di wilayah Jembrana. Sementara mobil korban sempat terlihat melintas di kawasan. Suami istri warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di leher dan di dada. Korban dibunuh tukang pasang pagar yang sakit hati karena pekerjaan tersebut dibatalkan sepihak oleh korban. Abdul Rokim, 44 tahun dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Kelurahan Batulo, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kuli bangunan ini menjadi pelaku tunggal pembunuhan suami istri yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di rumahnya. Pembunuhan terhadap Lamoni dan Nursia di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, terjadi dipicu pelaku yang sakit hati. Berdasarkan keterangan pelaku pada polisi, dirinya tidak terima perjanjian kerjanya dengan korban dibatalkan sepihak. Sebelumnya korban meminta pelaku untuk memasang pagar dan teralis jendela di rumahnya. Namun setelah pelaku membeli material besi menggunakan uang pribadinya, korban justru membatalkannya. Pelaku kemudian menganiaya pasutri tersebut hingga tewas dan kabur dengan membawa ponsel serta sepeda motor korban. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Motifnya sakit hati. Jadi sakit hati, ya kesal karena korban menjanjikan untuk tender pembuatan pagar rumah, kemudian jendela juga tali. Nah, sementara pelaku ini sudah belanja ya, dengan kemampuan sumber daya sendiri dan pengakuan pelaku sampai dibelain hutang lah. Nah, puncaknya ketika dikonfirmasi awal bahwa tendernya dibatalkan secara sepihak dan dialihkan kepada orang lain. Nah, kemudian pada saat konfirmasi kedua inilah pelaku sudah ada niatan kalau sampai tidak didilkan kembali dipastikan tidak deal akan saya. Sebelumnya jasad Lamoni dan Nursiah ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Keponakan korban yang pertama kali menemukan paman dan bibinya tergeletak bersimbah darah memanggil tetangga dan melaporkan ke polisi. Sakit hati, gaji belum dibayar dan justru ditodong pistol saat menagih, seorang sopir di Bandung, Jawa Barat membunuh majikannya. Jasad korban ditemukan warga di Garut dengan kondisi terikat dan terlilit selimut. Risman Nurjaman alias Ujang, warga Bayombong, Garut ini ditangkap lantaran membunuh majikannya, Stefanus Editialai, seorang pengusaha yang juga warga Bandung. Ujang ditangkap usai polisi mengidentifikasi jasad Stefanus yang ditemukan warga di kawasan Cisewu, Garut. Pelaku diketahui merupakan sopir pribadi korban yang baru bekerja 4 bulan. Pelaku sakit hati lantaran gajinya belum dibayar dan justru diancam dan ditodong pistol saat menagih gajinya ke korban. Karena merasa terancam, pelaku menganiaya korban hingga tewas menggunakan palu. Di mana yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan berencana kepada korban karena adanya sebuah kekesalan karena korban sempat mengancam dan kemudian tidak membayarkan gajinya selama 1,5 bulan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku termasuk mobil korban yang digunakan untuk membuang jasad korban.
Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, warga Cisewu Garut menemukan jasad pria yang kemudian teridentifikasi bernama Stefanus Editialai, seorang pengusaha asal Bandung. Kondisi jasad korban mengenaskan, yakni terikat dan dibungkus selimut. Korban diketahui dibunuh pada 19 Agustus lalu dan jasadnya ditemukan sehari kemudian. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan akan berakhir penyesalan. Selesaikanlah permasalahan dengan tenang dan bijak agar mendapatkan solusi tanpa menyakiti. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang gadis 17 tahun di tebing tinggi ditemukan tewas mengenaskan. Tetaplah bersama kami.